La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ajak beliau berkomunikasi saja ya. Mudah-mudahan dari aura yang kami rasakan, beliau adalah sosok yang baik. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana jenengan tahu berkomunikasilah secara langsung dengan kami dan pilihlah salah satu dari kami. Baik, silahkan. Anak muda, Iya, bolehkah diriku duduk sebelum kita melanjutkan perbicaraan? silahkan. Terima kasih anak muda. Mohon maaf telah mengganggu jenengan di tempat ini. Dari pakaian mungkin jenengan seperti sosok biasa, namun dari auranya, aura dari wajah jenengan itu seperti makhluk yang berwibawa, dan biasanya makhluk-makhluk dari golongan priayi atau mungkin dari kalangan kerajaan, dan mungkin bisa dilanjutkan apa yang jenengan mau katakan tadi kepada kami makhluk. Baiklah manusia, sepertinya kau bukan dari sini. Bau debu perjalanan dirimu sungguh berbeda, dan tatapan matamu masih ada api yang sudah lama padam di mata orang-orang di tempat ini. Bolehkah kami tahu nama jenengan dan siapa jenengan? Panggillah diriku Panglima Tirta. Panglima Tirta. Ya, Panglima Tirta, berarti jenengan adalah panglima dari kerajaan Tritih Kulon. tunggu. Diriku bukanlah seorang panglima, atau bahkan kalian bisa memanggil diriku mantan panglima. Oh, maksudnya jenengan adalah mantan panglima. Ya, Panglima kerajaan Tritih Kulon. Dan dari perjalanan kami, saya sempat mendengar nama jenengan dari sosok-sosok yang sebelumnya kami temui, dan kami mendengar nama jenengan dulu adalah panglima yang sangat
disegani atau sangat dihormati. Itu dulu, tapi sekarang diriku hanyalah orang tua yang hidup di sebuah tempat angker, dikucilkan karena dianggap membawa sial. Kalian datang untuk apa? Apakah kalian datang untuk menambah pengetahuan tentang negeri yang sedang sekarat saat ini? Saya datang mungkin untuk membantu jika saya bisa. Bantuan macam apa? Apakah pasukan, harta, ilmu goib? Sudah banyak yang mencoba, semua gagal. Bahkan diriku dengan pedang dan prajuritku, semuanya gagal. Bukan bantuan seperti itu, Panglima. Saya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun yang lalu. Kenapa seorang Panglima hebat seperti jenengan bisa sampai dikucilkan? 10 tahun lalu, Prabu Endaku masih raja yang sempurna, bijaksana, tegas, bahkan mencintai rakyat. Tapi ada satu hal, beliau sangat ingin meninggikan nama Tritikulon, menjadikan kerajaan terkuat di wilayah ini. Keinginan itu seperti bara dalam sekam. Lalu apa yang dilakukan atau mungkin usaha apa yang dilakukan oleh seorang raja itu? Ya, lalu datanglah seorang resi dari jauh. Dia menawarkan sebuah perjanjian ritual yang akan mengikat kekuatan alam untuk kemakmuran kerajaan Tritikulon. Diriku sebagai panglima menentang. Itu berbau ilmu hitam, tapi Patih Danar yang licik dan haus kekuasaan mendukung. Para penasihat lain takut pada raja. Mereka diam. Raja yang tergoda oleh mimpi kebesarannya sampai menyetujuinya. Lalu terjadilah ritual itu, dan di mana ritual itu dilakukan, Panglima? Ya, ritual itu dilakukan di hutan yang terlarang, di mata air suci, sumber yang bening atau jernih. Bahkan mereka menyembelih hewan-hewan. Langkah penjaga hutan menebang pohon pusaka dan menuang cairan hitam ke mata air. Diriku dan pasukanku ditugaskan menjaga perbatasan. Tidak boleh mendekat pada malam itu. Langit tiba-tiba menjadi merah, dan suara tangisan makhluk halus memenuhi semua udara. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Panglima? Setelah ritual untuk 2 tahun,
kerajaan menjadi seperti surga, panen menjadi berlipat, kekayaan melimpah, Patih Danar dan Sang Resi dipuja. Tapi diriku melihat perubahan halus pada sang raja. Beliau mulai menarik diri, mudah menjadi marah, dan mempercayai bisikan Patih lebih dari siapapun. Lalu bencana telah dimulai pada waktu itu. Bencana apa? Atau mungkin sesuatu apa yang terjadi? Ya, bukanlah bencana alam, tapi bencana pada moral. Seorang petani yang jujur tiba-tiba menuduh tetangganya mencuri dengan bukti palsu. Sahabat seperjuangan diriku yang berada di barak karena berebut jatah tambahan saling tikam. Sang raja mengeluarkan keputusan aneh yang merugikan rakyat kecil. Lalu atas saran Patih, diriku protes, dan itulah awal kejatuhan diriku yang sebenarnya. Bahkan diriku dituduh makar, dipecat, dihakimi, dicambuk, diusir dari istana. Pasukan diriku dibubarkan untuk dipengaruhi agar mereka membenci diriku. Mereka yang masih setia diam karena takut. Maka sejak saat itu kerajaan benar-benar jatuh ke tangan Patih Danar dan para antek-anteknya. Dan ritual itu apa hubungannya dengan sungai yang hitam dan panen yang katanya membusuk? Itulah artinya. Pada intinya, setelah diriku diusir, diam-diam diriku menyelidiki dari tanah di sekitar mata air itu menjadi tandus. Air yang semulanya keluar dari sana, yang menjadi hulu sungai sumber benih, sudah beracun semua. Racunnya tidak membunuh seketika, tapi meresap secara perlahan ke dalam tanah, ke tanaman, lalu ke pikiran manusia. Diriku yakin ritual itu bukan memanggil keberkahan, tapi memanggil sesuatu yang jahat dan mengikatnya dengan tanah dan air kita. Dan sebagai tumbal kesehatan dari kewarasan kerajaan ini. Lalu kenapa jenengan tidak melawan atau memberitahu kepada seluruh rakyat sebenarnya apa yang sudah terjadi ini? Itu percuma manusia. Rakyat sudah teracuni pikirannya. Mereka akan menganggap diriku sebagai orang gila yang sakit hatinya. Patih Danar punya pasukan bayaran dan dukungan dari makhluk hasil dari ritual itu. Dan sang raja, Raja Windago, bukan lagi beliau yang dulu.
Beliau seperti boneka yang sesekali sadar, lalu langsung dibius oleh bisikan Pati. Diriku pernah mencoba menyusup ke dalam istana untuk menemui beliau, sang raja. Hampir saja terbunuh. Sejak itu, diriku hanya bisa menyaksikan dari sini, sambil memelihara sedikit harapan bahwa suatu saat akan datang seorang yang bukan dari kekuatan fisik, tapi dari kekuatan kebenaran. Dan kau, dan juga para sahabatmu, apakah kau orang itu? Diriku merasakan sesuatu yang berbeda pada diri kalian. Kalian tidak membawa pedang, tapi ada cahaya di wajah kalian yang bahkan kegelapan di sini tidak bisa padamkan sepenuhnya. Saya tidak tahu, Panglima. Saya hanya membawa keyakinan bahwa kejahatan selalu punya titik lemah, dan dari ceritanya dengan titik lemahnya ada dua: sumber racun di hutan larangan dan kontrol Patih Danar atas raja yang linglung. Jika salah satu bisa diurai, mungkin semua akan terjawab dan akan terpecahkan, dan nanti permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Tunggu, tadi ini mau menyebut sesuatu. Iya. Menguraikan. Dan sebelumnya, saat bicara dengan pedagang, kau sebut pusaka Sabta Dharma. Apa hubungannya dengan semua ini? Berarti jenengan tahu pusaka Sabta Dharma. Panglima, pusaka Sabta Dharma bukanlah sekedar benda. Ia adalah 7 prinsip keseimbangan hidup. Menurut pemahaman saya, semua kekacauan di sini terjadi karena ketujuh prinsip itu dilanggar atau diabaikan. 7 prinsip? Iya. Seperti apa manusia? Diriku ingin mendengarkan penjelasan dari kalian. Bisakah kau menjelaskannya? Insya Allah, saya akan mencoba menjelaskan 7 prinsip itu. Terima kasih. Yang pertama, asmara baka, cinta dan harmoni. Di sini ia telah rusak menjadi kecurigaan dan permusuhan antar warga, bahkan antar saudara seperjuangan. Dulu pasukan diriku sangatlah kompak. Sekarang mereka saling membenci. Dan yang kedua, dana aksaya atau kesejahteraan yang berkah. Ia telah berubah menjadi kemiskinan dan hasil bumi yang busuk, meski dulu sangat melimpah. Benarkah seperti itu? Ya, seperti tanah subur menjadi racun. Itu bukan alam, itu ulah para manusia atau makhluk jahat seperti golongan kami.
Dan ketiga, roga sapa nivarana atau kesehatan. Sungai yang tercemar, penyakit aneh itu sudah menjadi sangat pasti akan menjadi penyakit jika sungai itu menjadi sumber-sumber kehidupan rakyat di sini. Ya, keturunan diriku, para prajurit-prajuritku banyak yang sakit tanpa sebab. Diriku sendiri, luka ini tidak kunjung sembuh, padahal hanya cedera biasa. Ya, saya juga tadi sangat melihat dengan jelas cedera yang di badannya dengan itu. Dan saya lanjutkan yang keempat, Adika Praja, kepemimpinan yang adil. Di sini kepemimpinan telah digantikan oleh manipulasi dan ketakutan. Raja yang linglung dan patih yang ambisi untuk berkuasa. Ya, Panglima Tirta, itulah luka yang paling menyakitkan. Melihat raja yang diriku cintai seperti tidak dirasuk. Kelima, Kaya Kalpa, keindahan dan etika. Lihatlah keadaan pasar di wilayah ini. Sungai, rumah-rumah, keindahan, dan tata krama telah runtuh. Benarkah yang saya katakan? Benar, orang tak lagi peduli pada kerapian atau sopan santun. Ya, Itu hanyalah penjelajah. selanjutnya yang keenam, Vidya Dharana atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan para penasehat telah digantikan oleh kelicikan dan kebodohan. Ya, mereka yang masih bijak, memilih diam, takut, seperti diriku dulu. Itu pun bukan kebijaksanaan yang sejati, tapi kepengecutan. Dan yang ketujuh, Loka Parivartana atau keseimbangan dunia. Saat keenam prinsip sebelumnya runtuh, dunia kecil bernama Tritih Kulon ini pun menjadi tidak seimbang. Seperti yang kita lihat saat ini. Jadi, menurutmu ritual 10 tahun lalu itu Ya, itu adalah pemaksaan terhadap prinsip kedua, Dana Aksaya. Dengan mengorbankan semua prinsip lainnya, mereka menginginkan kesejahteraan secara instan atau cepat, tapi dengan cara merusak harmoni, kesehatan, kepemimpinan, keindahan, dan kebijaksanaan. Dan hasilnya kesejahteraan semu yang cepat berubah menjadi kutukan. Mereka memetik buah sebelum matang dan racunnya menyebar ke seluruh pohon. lalu apa gunanya kau memahami semua ini? Apa kau bisa memakai pusaka ini itu seperti pedang untuk melawan? Tidak, pusaka ini bukan untuk melawan, ia untuk memulihkan. Pedang jenengan
memotong musuh. Pusaka Sabda Dharma adalah obat dan pupuk. Ia menyembuhkan luka dan menumbuhkan kembali yang baik. Tugas saya adalah mencoba menjadi tukang kebun yang perlahan-lahan membersihkan racun dan menanam benih baru dari ketujuh prinsip itu, Panglima. Dimulai dari mana, anak muda? Apakah dari hutan larangan? Mungkin karena di sanalah sumber racun fisiknya, tapi juga harus dari hati manusia. Jika racun di sungai dibersihkan, tapi racun di hati, contohnya kecurigaan, keserakahan, keputusasaan masih ada, maka penyakit akan kembali. Jadi istilahnya harus paralel, seperti itu, Panglima. Kau bicara seperti seorang petapa, bukan prajurit, tapi diriku paham. Selama ini diriku hanya berpikir untuk menggulingkan Patih atau menyelamatkan raja. Tapi kau mengingatkanku, apa gunanya menggulingkan Patih jika rakyat masih saling benci? Apa gunanya raja sadar jika sungai tetap beracun? Itulah mengapa harus menyeluruh. Tapi dimulai dari satu titik. Titik itu menurut saya adalah mengembalikan kepercayaan. Jenengan tadi mengatakan masih ada prajurit yang setia tapi diam. Pedagang masih mempunyai harapan. Itulah benihnya. Kita perlu menyirami benih-benih kepercayaan dan harapan itu, sambil membersihkan racun-racun di hulu. Seperti itu, Panglima. Dan rencana diriku untuk menyusup ke hutan larangan, bagaimana? Itu masuk dalam pusaka yang kalian bawa? Itu adalah tindakan Adhika Praja, kepemimpinan untuk mengambil resiko bagi kebaikan bersama, dan Vidya Dharana, mencari pengetahuan tentang sumber masalah. Tapi Panglima, jika kita pergi hanya dengan niat menghancurkan, kita akan menambah kekerasan. Jika kita pergi dengan niat memahami dan menetralisir, itu baru selaras dengan Dharma. Kau mengajariku, anak muda. Diriku yang seumur hidup memegang pedang, belajar dari seorang musafir tentang senjata yang tak kasat mata. Tapi baiklah, jadi kita pergi ke hutan larangan bukan untuk berperang, tapi untuk mengurai benang yang sudah kusut. Tepat sekali, Panglima. Mari kita lihat, pahami, dan cari cara memutus mata rantai racun tanpa perlu berhadapan jika tidak terpaksa. Mungkin tidak perlu memakai kekerasan. Lalu apa peran diriku dalam pusakamu itu? Aku sudah tua dan cacat. Ingat,
Ingatlah, penjaga paling berbahaya bukan manusia, tapi apapun yang mereka panggil dalam ritual itu. Diriku tidak tahu wujudnya, tapi dari ceramah sang resi dulu, itu adalah penjaga kegelapan yang diikat dengan tumbal, tanah, dan juga air. Sebenarnya saya ingin tahu apa kelemahannya. Menurut pada peraturan satrang, sesuatu yang diikat bisa dilepaskan. Ikatan itu pasti ada simbol atau pusatnya. Carilah sesuatu yang tidak wajar di sana. Entah itu batu yang diukir, atau tongkat yang ditancapkan, atau mungkin sumber air yang justru kering di tengah mata air. Ketahuilah manusia, Iya, Panglima. diriku bukan orang yang banyak berdoa, tapi malam ini diriku akan berjaga di tempat ini, dan pikiranku akan menyertai perjalanan kalian. Kau bukan hanya membawa harapan diriku, manusia. Kalian membawa harapan semua orang yang telah bisu di kerajaan itu, atau kerajaan Tritikulon. Jadilah mata dan telinga yang jernih. Jangan jadi pahlawan. Saya hanya akan mengamati dan memahami. Insya Allah seperti janji yang saya ucapkan pada. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah Jenengan informasikan kepada kami, dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah Jenengan katakan kepada kami akan mempermudah kami untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini. Dan mohon maaf untuk ucapan terima kasih kepada Jenengan. Saya lihat Jenengan memiliki luka atau cacat di kaki Jenengan. Bolehkah saya mencoba atau berusaha mengobati cacat Jenengan itu? Dan saya tidak menjanjikan akan bisa menyembuhkan, namun saya berusaha dan berdoa kepada Sang Pencipta, mudah-mudahan apa yang saya usahakan melalui pusaka Sabta Dharma ini mudah-mudahan bisa menyembuhkan kaki Jenengan itu. Tentu saja. Amin. Mor, Ya, apa ini kabar? Ini kabar. Mohon izin Panglima.
sekali lagi Bor di bagian kaki. Cukup Bor. Terima kasih manusia. Tadi saya melihat jenengan seperti pincang, dan bagaimana keadaan jenengan saat ini? Seperti yang saya lihat, jenengan sangat kesakitan. Apakah diriku boleh berdiri manusia? Silahkan. Terima kasih. Benar-benar di luar dugaan diriku. Ini kaki yang benar-benar terasa sakit sudah normal kembali. Alhamdulillah. Dan yang kuharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di kerajaan Tritikulon. Sebagaimana kalian bisa menyembuhkan luka yang berada di kaki diriku. Insya Allah. Kami selalu mengatakan tidak menjanjikan, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang kami usahakan, dan yang utama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kerajaan Tritikulon. Dan alhamdulillah tanpa disengaja saya melihat kaki jenengan, dan alhamdulillah sekarang melalui perantara pusaka sabda dharma Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan untuk jenengan. Terima kasih. Boleh tahu sedikit sudah berapa lama jenengan memiliki cacat seperti itu? Seingat diriku sudah berpuluh tahun diriku merasakan sakit yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang kuharapkan, seperti yang diriku katakan, diriku mengharapkan kerajaan Tritikulon kembali berjaya seperti pada masanya. Ya, baik Panglima. Insya Allah kami akan berusaha mengembalikan kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan dari kerajaan Tritikulon. Terima kasih anak muda. Baik. Mohon maaf jika diriku mengganggu Ya. perjalanan kalian. Mungkin jika kalian akan melanjutkan perjalanan kali ini, berhati-hatilah. Ya. Ke arah mana kami harus melanjutkan? Teruslah berjalan ke arah sana. Baik. Berhati-hatilah. Ya. Diriku pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah kita mendapatkan sedikit demi sedikit pengetahuan Alhamdulillah. tentang kerajaan Tritikulon. Itu sebenarnya yang saya harapkan, karena semakin kita banyak mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di kerajaan Tritikulon, mudah-mudahan kami bisa dengan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Amin. Mungkin kita lanjutkan perjalanan langsung ya. Yuk, mari mas. Sudah.
Hati-hati, Mas. Masya Allah. Benarkah dengan yang tadi memanggil-manggil kami? Berbicara apa? Apakah tentu saja, jika jenengan ingin berbicara banyak tentang kerajaan Tritik Kulon, kami akan sangat senang dan silahkan masuk saja ke salah satu dari kami. Silahkan. Manusia, Ya, bukankah kau tadi bertemu dengan seorang Panglima Tirta? ya benar. Lalu siapa jenengan? Diriku adalah pengikut beliau, Panglima Tirta. Pengikut beliau. Ya, lebih tepatnya seorang prajurit dari Panglima Tirta. Lalu kembali ke apa yang jenengan ingin bicarakan. Tadi jenengan mengatakan ingin berbicara tentang kerajaan Tritik Kulon. Ya, itu adalah kerajaan yang kau tuju, bukan? Benar. Sebetulnya kalian salah jalan, Salah jalan. bukan lewat jalan tempat sini. Tapi Panglima Tirta lah yang menunjukkan jalan kepada kami agar kami berjalan ke arah tempat ini. Tunggu, manusia. Bisa saja Panglima Tirta lupa jalan akan menuju kerajaan Tritik Kulon, karena dia sudah lama tidak singgah ke dalam kerajaan Tritik Kulon. Memang ini adalah jalan yang lama, yang sering dilalui dan sangatlah aman. Tapi untuk saat ini bahaya menunggu kalian jika kalian akan tetap melewati tempat ini. Lebih baik ke arah sanalah kalian. Berikan alasan kepada kami kenapa kami harus berjalan menuju ke arah sana. Jika kau melewati tempat ini atau jalan ini, kau bisa saja bersama para sahabatmu bertemu dengan tanah milik seorang, mungkin kau sudah tahu. Siapa? Apakah Panglima Tirta tidak memberitahu kepada kalian? Apakah seorang itu atau makhluk itu adalah dari kalangan kerajaan juga? Seorang pati, seorang panglima atau... Ya, memanglah benar, manusia. seorang pati? Ya, Apakah Patih Danar? tepat sekali. Tidak kusangka Panglima Tirta memberitahunya kepada kalian secara banyak. Iya. Berarti
jika saya melewati tempat yang jenengan tunjukkan itu, saya bisa bertemu dengan Patih Danar. Itu tentu saja tidak. Justru jika melewati jalan yang berada di sana, kau akan lebih mudah. Tapi tunggu dulu manusia. Kenapa? Dari sinar mata kalian, nampaknya kalian sudah sangat siap untuk memasuki kerajaan tersebut. Insya Allah. Maka dari itu sudah tepatlah kau harus berjalan ke sana. Ya. Alasannya adalah jalan itu lebih mudah Ya, dan tidak ada mungkin halangan rintangan yang sangat berat seperti itu. itu sudah pasti. Apapun yang kalian bawa sudah dipastikan aman sampai ke tanah Tritikulon. Namun jika kau melewati tempat sana, rasanya tidak mungkin. Pasti kalian akan kehilangan nyawa satu persatu dengan rasa sakit yang sangat menusuk. Kehilangan nyawa. Ya, Lalu kami harus percaya kepada jenengan bahwa kami harus melewati tempat yang jenengan tunjukkan tadi kepada kami. apakah kau masih tidak percaya dengan diriku? Bukankah diriku adalah prajurit dari Panglima Tirta? Kurang apa? Dari apa yang ingin kami selidiki, justru malah kami ingin sekalian bertemu dengan Patih Danar. Walaupun niat kami adalah yang pertama menuju ke sumber mata air. Tapi jika kalian memiliki pemikiran seperti itu, saya tidak meyakinkan apa yang kalian bawa sudah pasti akan terlihat oleh Patih Danar. Apa yang kami bawa? Maksudnya dengan apa? Bukankah kalian membawa sesuatu? Pusaka. Ya, Lalu kenapa jika kami membawa pusaka-pusaka itu? ya. Jika memang kau ingin tetap melewati ke arah sana, lebih baik pusaka yang kalian bawa berikanlah kepadaku. Berikan kepadamu. Ya, saya yakin jika kau tidak membawa mustika, bolehkah diriku tahu? Kau ingin berkata seperti ini? Jika kami membawa pusaka atau mustika, karena tujuan kami adalah satu, menemui Patih Danar, dan kami tidak akan pernah bisa bertemu dengan Patih Danar karena Patih Danar mengetahui bahwa kami membawa pusaka atau mustika seperti itu. Ya, Ya, kami sekarang sudah paham. maka biarkanlah pusaka itu diriku yang memegangnya. Jika memang kau tidak percaya, saya yakin para makhluk yang berada di sini mengetahui diriku. Baiklah, saya akan titipkan pusaka Sabta Dharma ini kepada jenengan makhluk. Benarkah? Tentu saja. Mari. Ini adalah wujud dari pusaka Sabta Dharma. Tunggu. Bolehkah diriku meminta satu permintaan? Apa? Jangan biarkan mustika itu memancarkan cahaya yang sangat pedih.
di mataku. Ini bukan saya yang memerintah, namun ini adalah cahaya murni dari mustika atau pusaka Sabda Dharma ini. Murni, Benar. luar biasa. Jika kau benar-benar mengatakan hal yang sejujur-jujurnya, saya yakin kau akan mampu untuk melihat dan kau akan mampu untuk memegang pusaka Sabda Dharma. Silahkan kau ambil. Kau jangan berkata seperti itu. Saya titipkan pusaka Sabda Dharma ini kepada jenengan agar kami lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, diriku akan mengambilnya. Silahkan kau ambil. Manusia biadab, manusia bajingan, Kau ingin mencobanya lagi? Silahkan. biadab kau manusia. Bagaimana? Kau akan berusaha lagi? Kau berani-berani sekali membodohi diriku. Sebenarnya siapa yang membodohi dirimu, Mahmud? Saya tidak akan mengatakan kau adalah pembohong. Namun apa yang kita lakukan tadi bisa menjawab sebenarnya tujuanmu itu apa, makhluk? Justru kaulah yang sudah berkhianat. Rasakan pembalasan diriku. Begini, Mas. Kau sudah menyakiti raga dari diriku, dan sekarang saatnya kau merasakan sakit yang sangat luar biasa. Silahkan kau lampiaskan amarahmu terlebih dahulu. Manusia pengecut datang ke tempat ini membawa sebuah mustika. Apakah kami salah membawa pusaka Sabda Dharma ini? Ya, kalianlah seorang pengecut. Pengecut kau. Justru Sebenarnya kalian tujuanmu itu apa? mengkhianati kalian. Mengkhianat. Kau ingin membohongi kami, dan sebenarnya tujuanmu adalah ingin memiliki pusaka yang kami bawa, pusaka Sabda Dharma. Memanglah benar. Begini, makhluk, apakah kau tidak memiliki otak atau pikiran? Otak. Ya, Untuk apa otak? Diriku tidak memerlukan otak seperti kalian. lalu yang kau butuhkan adalah kekuatan seperti itu. Ya, Dengarkan jika dulu, makhluk. baiklah. Dengarkan baik-baik. Kau sebenarnya apa yang ingin kau lakukan kepada kami? Kau menyerang kami, apakah kau tidak berpikir kenapa seranganmu sama sekali tidak mengenai kami? Dan yang pertama, kau katanya menginginkan pusaka Sabda Dharma. Kami tidak boleh membawa pusaka Sabda Dharma itu ke dalam wilayah atau mungkin ke kerajaan Kritik Kulon, Ya, karena itu akan sangat mengganggu
dan menghambat perjalanan kami untuk bertemu dengan Patih Danar. Karena Patih Danar akan bersembunyi jika mengetahui kedatangan kami membawa pusaka Sabda Dharma. Namun yang saya lebih heran, saya sudah memberikan dan mempersilahkan kau untuk mengambil pusaka Sabda Dharma itu, dan itu bukan salah saya. Kau tidak bisa mengambil pusaka itu, bahkan untuk melihat pun kau sepertinya sangat kesilauan. Jadi bukankah itu termasuk perbuatan yang bodoh, makhluk? Justru dengan diriku memiliki mustika Sabda Dharma, apapun yang diriku inginkan sudah pasti akan terwujud. Iya, kau mengetahui semua tentang pusaka Sabda Dharma ini. Coba kau katakan alasan kenapa kau menginginkan pusaka Sabda Dharma ini. Jadi kau ingin tahu apa alasannya? Iya. Ini manusia dan inilah alasannya. Baiklah. Sepertinya kau adalah makhluk yang berambisi. Kalau dilihat, kau ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan yang sedang terjadi di kerajaan itu. Bukankah seperti itu? Dan mungkin nanti karena kau menginginkan pusaka Sabda Dharma, kau akan bisa berkuasa, dan disitulah nanti kau akan menjadi pendekar. Kau akan menjadi pahlawan bagi para rakyat dan yang lain. Dan nanti kau akan mengambil alih kepemimpinan dari Raja Wendago. Seperti itu. Itu memanglah benar. Namun nampaknya semua itu tidak akan pernah terjadi. Kau hanya bermimpi, dan mimpi itu tidak akan pernah terlaksana. Lalu, jika memang benar ucapanmu, apa yang akan kau ingin perbuat kepada diriku? Sadarlah kau, dan tidak perlu kau berniat seperti itu. Seharusnya kau malah membantu kesulitan yang sedang dialami kerajaan Tritikuron ini. Banyak omong. Baiklah, makhluk. Mungkin sudah cukup yang kau lakukan kepada kami, dan kami tidak memiliki banyak waktu. Kami juga akan segera melanjutkan perjalanan. Jadi kau akan keluar sendiri atau saya paksa? Apa yang kau bilang? Kau keluar sendiri atau saya paksa, makhluk? Sebelum pusaka Sabda Dharma berhasil diriku rebut, diriku tidak takut. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Dharma. Kekuatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Iya. Gimana? Masya Allah. Apa yang terjadi, Mas? Ya. Alhamdulillah.
tadi adalah sosok yang berniat menipu kami untuk memberikan suatu petunjuk yang nampaknya itu salah. Dan alhamdulillah kami bisa merasakan bahwa dia adalah sosok yang tidak baik dan ingin mengambil kesempatan dan membohongi kami agar kami menyerahkan pusaka Sabda Dharma. Masya Allah. Kenapa saya tadi begitu yakin memberikan pusaka Sabda Dharma? Karena saya sudah bisa merasakan bahwa sosok itu adalah sosok yang jahat ya teman-teman. Jadi saya meyakini bahwa pusaka Sabda Dharma tidak akan pernah mau untuk ikut atau dimiliki sosok yang berniat tidak baik. Jadi mungkin untuk yang lainnya tidak perlu saya jelaskan karena teman-teman juga sudah melihat dan mendengarnya sendiri. Jadi untuk selanjutnya kita melanjutkan perjalanan. Jika masih nanti ada yang perlu kami videokan ya kami videokan. Jika tidak ada ya mungkin kita melanjutkan besok lagi saja ya. Ya, Jadi mungkin video ini kita tutup saja di sini. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.